ya kami menganggap ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak penyidik dan penyidik pembantu di dalam menangani perkara ini. Dia dipersangkakan ya melanggar pasal 374 dan 378 terkait penggelapan. Kan harus digelar ini. Yang digelapkan apa? Kerugiannya berapa? Masih ingat dengan kasus Chen Xiong? Kuasa hukum dari Chen Xiong saat ini telah melaporkan pihak Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Zikri Muammar, dan juga para penyidik yang memeriksa perkara dari Chen Xiong dilaporkan ke Propam Polda Sumut. Seperti apa ceritanya? Kami saat ini sudah bersama dengan kuasa hukum dari Chen Xiong, Pahala Sitorus. Bang Pahala, kami mendapat kabar Abang dan tim melaporkan Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan ke Propam Polda Sumut. Benar Bang ya? Iya, terima kasih Bang Prasetyo. Pada hari ini kami selaku kuasa hukum dari Chen Xiong melaporkan Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, juga Kanit Ekonomi dan 2 penyidik pembantu. Ada 4 orang berarti Bang? 4 orang. Baik. Iya, 4 orang. Perkara apa Abang melaporkan ke 4 orang tersebut? Begini, ketika klien kami Chen Xiong dilaporkan ke Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan dengan dugaan penggelapan, ya, yang dipersangkakan dengan pasal 374 dan 378 KUHP. Kami mendampingi perjalanan klien kami ini, ya. Jadi perlu kami sampaikan begini. Pada tanggal 7 Agustus yang lalu, klien kami Chen Xiong dilaporkan oleh yang mengatasnamakan dari PT Karya Anugrah Sejati Pratama, Hendrian. Baik. Yang mana menurut informasi yang kami dapatkan, Hendrian ini bukan bagian daripada manajemen dari PT Karya Anugrah Sejati Pratama ini, tapi hanya sebagai seorang driver. Baik. Ya. Jadi yang pertama, ketika pelapor itu tidak mempunyai legal standing sebagai pelapor, tentu pihak Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan ini nggak bisa melanjutkan laporan ini menjadi satu perkara. Baik, berarti hanya satu alasan ini? Oh tidak, ini saya kan bercerita dari awal dulu, baru di mana nanti masalahnya. Baik. Gitu ya. Lah pada tanggal 7 dia dilaporkan, tanggal 10 dikirimkan surat kepada Chen Xiong, kepada klien kami, dan tanggal 12 dia diminta hadir, namun dia tidak bisa hadir. Tapi kami dari kuasa hukum kan memberikan pemberitahuan kepada Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan bahwa klien kami belum dapat hadir sesuai dengan surat undangan yang disampaikan untuk wawancara. Ya. Kan gitu. Itulah bukti kooperatif dari tim kuasa hukum dan juga pihak klien Abang ya? Kita kan taat ajas taat aturan. Baik. Tugas dari seorang penasihat hukum dan kuasa hukum itu bukan hanya sekedar mendampingi saja, tapi harus bisa mengajarkan, mengedukasi kliennya itu supaya taat ajas dan taat aturan. Ya. Ya. Lah selanjutnya kita minta supaya dilakukan penjadwalan ulang untuk wawancara itu. Karena apa? Karena dengan bukti-bukti yang kita tunjukkan bahwa klien kita sudah persiapan perjalanan ke luar negeri. Dan tanggal 23 sesuai dengan waktu yang kita minta itu dipenuhi. Klien kita datang ke sana untuk wawancara, tapi pada hari itu juga dia sudah ada surat panggilan. Baik. Ya, makanya pada tanggal 23 itu harusnya kalau wawancara kan hanya sekedar klarifikasi ini.
Iya. Tapi ini pemeriksaan sampai jauh malam. Itu yang Abang sebutkan sebelumnya di pukul 2.30 dini hari. Iya. Gitu. Sampai tengah malam di tanggal 23. Nah, karena pada tanggal 23 itu yang sudah kita minta penjadwalan awalnya itu untuk wawancara, tapi di situ juga dia by WhatsApp waktu masih di luar negeri, dia terima surat panggilan untuk diperiksa sebagai saksi tanggal 23, maka pemeriksaan sampai tengah malam itu tidak selesai, dilanjutkan tanggal 24. Baik. Jadi ketika klien kami pulang bersama tim hukum pada tengah malam itu, besoknya datang lagi ke sana. Dan itu diperiksa sampai tengah malam juga. Baik. Gitu ya. Dan itu udah clear pemeriksaan wawancaranya. Ya. Itu kan jadi statusnya bukan wawancara lagi itu. Sudah berita acara pemeriksaan saksi jadinya. Bukan wawancara. Kalau wawancara kan sifatnya undangan. Itu yang awal. Ya. Yang awal itu yang diminta hadir tanggal 12 itu. Tapi karena tidak bisa dan ada juga pemberitahuan, maka kita minta penjadwalan wawancara itu tanggal 23. Tapi ketika dia masih di luar negeri, dia sudah terima by WhatsApp. Artinya dikirimkanlah surat panggilan itu. Ya. Dikirimkan untuk pemeriksaan saksi di tanggal 23. Itulah yang diperiksa sampai jauh malam dan dilanjutkan lagi pada tanggal 24. Kan gitu. Lah. Tapi setelah itu kita dapat pemberitahuan adanya SPDP. Wah, kalau udah SPDP kan berarti ini. Di tanggal berapa itu, Bang? SPDP? SPDP saya tidak ingat tanggalnya. Tapi by WhatsApp juga? Enggak ada suratnya. Surat resmi langsung diterima. Ada suratnya. Baik. Ya. Tapi ya tiba-tiba di tanggal 31 pagi klien kami ditangkap di rumahnya. Ketika dia mau mengantar anaknya ke sekolah. Wah, ini kan sudah apa ya? Seakan-akan klien kami ini bukan lagi seperti yang dilaporkan oleh orang yang berhak, yang nggak berhak menurut saya. Bukan seperti yang dilaporkan oleh orang yang tidak berhak itu si Indrian itu. Baik. Ya, Ditangkaplah klien Abang ini ya? ditangkap. Dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan. Dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan, tapi pada waktu itu klien kami minta kepada petugas yang datang menunjukkan surat perintah penangkapan itu supaya dia diberi kesempatan mengantar anaknya sekolah walaupun dengan pengawalan petugas. Baik. Ya. Terus di mana yang kami laporkan ini masalahnya kan gitu ini. Iya, Bang. Loh, ini kan sudah ada undangan, sudah ada pemeriksaan, terus sudah ada BAP-nya. Loh, kenapa Kasat, Kanit dan Jupernya harus dilaporkan? Kan itu pertanyaannya. Baik. Ya, karena kami melihat ada pelanggaran. Ya, kami menganggap ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak penyidik dan penyidik pembantu di dalam menangani perkara ini sebagaimana amanat Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi. Ya. Jadi di sini yang kita lihat. Baik, ada kode etik yang mana yang dilanggar oleh mereka? Yang pertama kita harus lihat ya, kapan gelar perkara yang dilakukan. Ya, karena untuk menetapkan seseorang itu untuk menjadi tersangka atau ketika satu laporan itu dari penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan, ini kan harus melalui gelar perkara ini. Tidak bisa hanya sekedar memanggil, diperiksa, wawancara. Kalau udah gitu, udah itu namanya suka-suka. Baik. Karena hukum itu kan ada aturannya. Dan itu diatur dalam Diatur. KUHP, Bang ya? Iya, diatur. Dan lebih detailnya diatur juga dalam perkap kan. Kan tadi saya sebut ada perkap. Ya, di situ. Kenapa perkap ini dilahirkan oleh Pak Kapolri? Supaya seluruh petugas itu bekerja dengan rambu-rambu. Baik, Bang, agar masyarakat juga tahu. Abang sebut ada gelar perkara. Apa yang dimaksud dengan gelar perkara? Ya, begini. Yang pertama, dalam gelar perkara itu kan tentu harus dibedah oleh petugas-petugas yang mempunyai kualifikasi. Baik. Untuk memeriksa seluruh
yang berkaitan dengan kelengkapan laporan itu. Baik itu dari alat bukti, ya, baik itu barang bukti, baik itu BAP-nya, terus apakah yang melaporkan itu memang punya legal standing, Baik. kan gitu, ya. Terus diperiksa juga BAP terlapor. Jadi bukan hanya BAP pelapor, BAP terlapor, ya. Baru bila perlu dihadirkan ahli. Wajib ada ahli dipanggil. Ya, ahli bisa dipanggil, bisa tidak. Kalau dia yang bersifat pidana umum yang seperti ini ringan-ringan saja, ya. Sesuai dengan kebutuhan Bang Pahala ya. Sesuai dengan Baik. kebutuhan. Ya, Dan tapi ini memang tidak dilakukan. tapi yang sebaiknya harus ada ahli. Baik, dan ini tidak dilakukan. Ya, nggak pernah kita tahu itu. Baik, gelar perkara harusnya dilakukan sebelum penetapan tersangka atau seperti apa, Bang? Ya, gelar perkara itu harus sebelum ditetapkan terlapor itu menjadi tersangka. Kalau sudah tersangka baru gelar perkara, namanya apa ya? Anaknya belum lahir, namanya dibuat dulu. Baik, artinya di sini sudah nampak ada ketidakprofesionalan dari pihak kepolisian, Bang ya. Ya, kalau kita melihat perjalanan dari awal ketika kita mendampingi ini, semuanya terkesan dipaksakan ini. Ya, semua terkesan dipaksakan. Ya, bayangin aja, ya. Ketika dia dipersangkakan, ya, melanggar pasal 374 dan 378 terkait penggelapan, kan harus digelar ini. Yang digelapkan apa? Kerugiannya berapa? Baik. Kan gitu. Terus apalagi yang tidak profesional itu tadi? Saya mau ulangi menjelaskan ini ya. Yang pertama, ketidakprofesional itu kalau istilah dari tim kami, ada Pak Longser Siombing bilang ini random. Artinya ngacak, nggak karu-karuan. Kenapa? Yang dilaporkan tentang penggelapan. Ya. Penggelapannya itu sejenis barang bekas dari besi. Ya. Ya toh? Sementara pelapornya adalah driver yang bekerja di satu perusahaan yang menjual ban. Gak ada hubungannya. Karena PT Karya Anugrah Sejati Pratama ini bergerak di bidang menjual ban. Sementara klien kami, Chen Xiong ini adalah pemilik usaha, adalah pimpinan usaha dari UD Bintang Berlian yang bergerak di bidang perbengkelan. Baik. Ya toh? Lah, hanya saja memang tempat usaha itu di satu tempat. Kalau cerita tempat usaha satu tempat itu banyak, mall itu banyak sekali jadi usaha di dalamnya, tempatnya sama-sama di mall itu. Tapi pemiliknya kan bukan berarti yang punya mall itu. Ya. Pemilik usahanya. Karena apa? Karena klien kami ini kan menyewa tempat. Terus dia dapat tunjukkan bahwa dia punya akta pendirian. Jadi antara PT Karya Anugrah Sejati Pratama itu dengan UD Bintang Berlian itu nggak ada hubungannya. Baik. Ya, PT Karya Anugrah Sejati Pratama itu kan mereka jualan ban nih. Ya. Ya, sementara UD Bintang Berlian ini kan perbengkelan. Ya toh? Baik. Lah, kalau dia dikatakan ada penggelapan, harus ada dulu audit. Harusnya penyidik ataupun penyidik pembantu menanyakan dulu. Yang pertama, ya, ini kalau ini kan cerita profesionalisme ini. Baik. Ya. Si pelapor ini punya legal standing apa enggak? Terus yang dilaporkan apa? Kalau dia nggak punya legal standing, dia harus bilang, Anda harus pulang, ganti orang. Manajemenmu dulu yang lapor kemari. Baru harusnya laporan itu diterima. Baru laporan itu diterima. Setelah laporan itu diterima, dilanjutkanlah ke penyidik. Ya kan? Kan gitu. Setelah dilanjutkan ke penyidik itu, ya di BAP, kumpulkan bukti-bukti. Lah, kalau kita sudah bercerita penggelapan berarti ada kerugian. Baik. Ya,
apa yang digelapkan dan berapa kerugiannya. Sekarang kan seperti yang saya katakan tadi, PT Karya Anugrah Sejati Pratama ini kan bergerak di bidang ban. Sementara yang dilaporkan si Chen Xiong ini kan pimpinan dan pemilik dari UD Bintang Berlian yang bergerak di bidang perbengkelan. Dia jual sisa-sisa potongan-potongan besi. Kalau istilah lainnya limbah. Baik. Limbah dari usaha dia sendiri dia jual. Di mana penggelapannya? Nah, tuh, yang kedua, yang saya yang aneh nih, ada yang paling aneh nih. Apa itu Bang Pala? Pada malam itu, malam 31 malam itu, kan saya langsung mendampingi klien saya itu. Ketika ditangkap Bang ya, sudah di Polres. Setelah diperiksa ini, Setelah diperiksa, baik. di Polres. Ya kurang lebih pukul 9 atau 9 malam. Ketika saya katakan bahwa kepada penyidik pembantu, ya waktu itu kalau nggak salah saya siapa namanya itu, saya nggak ingat lah itu, Andri kalau saya nggak salah ya. Saya bilang, UUD Bintang Berlian ini kan milik si Chen Xiong nih, ya. Di mana penggelapannya orang dia jual barangnya? Dia bilang ke saya, lah kami kan hanya terima fotokopi, aslinya kan nggak pernah ditunjukkan ke kami. Bukti yang ditunjukkan tidak diterima oleh kuasa hukum. Bukan. Kuasa hukum yang memberikan bukti itu. Kita memberikan bukti-bukti ke dia, tapi karena yang diberikan itu fotokopi, baik itu akta pendirian UD Bintang Berlian, baik itu SIUP TDP, ya itu kan fotokopi. Baik. Sampai dia bilang nih, Pak ini kalau memang asli nih udah bisa kita hentikan ini perkara ini, dia bilang. Terus saya langsung perintahkan anggota saya di situ, besok pagi Chandra kamu leges ini akta ini ke Notaris Sujono. Baik. Dan leges ini SIUP TDP ini ke perizinan, kasihkan kemari. Nah, terus waktu itu ditanyanya lagi, apalah buktinya bahwa UD Bintang Berlian ini punya Chen Xiong? Loh, dia bayar pajak. Mana bayar pajaknya? Tunjukkan. Ya, nih bayar pajak nih. Yang paling anehnya setelah itu dia tanya, kau punya NPWP pribadi, kau bayar nggak itu? Wih, ini sekarang yang dilaporkan masalah penggelapan atau mau menyelidiki perusahaan ini lengkap atau enggak berkasnya, ini kan sudah ngarang-ngarang ini. Ya. Baik. Enggak boleh begitu. Kita ini kan menangani satu kasus bukan kayak menebang pohon. Kalau nebang pohon, pohonnya tumbang, yang ada sekitarnya ketimpa semua. Artinya yang dilaporkan penggelapan tapi yang diperiksa adalah perizinan, Pak. Ya, artinya begini. Kalau memang penyidik itu tidak yakin dia fotokopi ini kebenarannya, ya dia kan tugas penyidik itu. Baik. Untuk pergi cek ke ini, apalagi notarisnya kan orang Medan nih, cek ke alamatnya, benar nggak ini fotokopi ini, Anda ada pernah ini tercatat di sini, Anda yang menerbitkan ini. Baik. Kalau benar ya sudah. Baik Bang Pala, kami sudah menangkap ada beberapa kejanggalan yang seperti Abang sampaikan tadi tentang tidak profesionalnya di mana. Sudah Abang jawab tadi. Tapi kami mendapat informasi ketika Chen Xiong akan dilakukan penahanan, sempat terjadi keributan. Apa benar Bang antara kuasa hukum dengan pihak penyidik? Oh iya, ya. Jadi itu maka saya bilang, kan tadi kan harus dipahami ya, kuasa hukum ini kan harus melindungi hak-hak kliennya. Baik. Jadi ketika Chen Xiong ini akan dibawa ke rumah tahanan, ya kami selaku kuasa hukum kan harus minta pertanggungjawaban yang jelas nih. Kita minta kepada petugasnya di situ supaya sebelum dia dibawa ke rumah tahanan, periksa dulu kesehatannya. Dan itu SOP itu. Setiap orang yang mau dimasukkan ke rumah tahanan harus diperiksa kesehatannya. Ini malah tahu apa yang terjadi? Malah mau digari dia di situ, mau diborgol dia di situ. Sudah sempat digari? Hampir. Itu karena kalau tidak ada kuasa hukum di situ, pastilah langsung digari, dijeblosin. Nggak boleh. Dan permintaan dari kuasa hukum untuk diperiksa kesehatannya dikabulkan? Pada waktu itu tidak ada diperiksa, tapi akhirnya
dia tidak diperlakukan seperti apa yang mau dilakukan itu, karena kami akhirnya meminta supaya dia diberikan ketenangan dulu sebelum dibawa ke rumah tahanan. Baik. Gitu. Dan ini kasusnya ada ketidakprofesionalan kepolisian Abang temukan sebagai kuasa hukum dalam perkara ini, dan Abang sudah melaporkan hal ini ke pihak Propam Polda Sumut. Dalam laporan bagaimana respon dari Propam Polda Sumut? Ya, kan Propam itu kan didirikan kan memang untuk mengkawal etik profesi daripada petugas kepolisian, ya kan? Tentu kita yakin Propam akan menegakkan aturan-aturan yang ada, ya. Kami yakin bahwa sudah ada pelanggaran-pelanggaran di sana, nantinya ditemukan pasti akan ada tindakan. Tapi sebelum sampai ke sana, saya juga mau sampaikan bahwa ketika tanggal 31 itu, ya, 31 Agustus itu Chin Siong itu diperiksa sampai pukul 2:30 pagi. Baik. Ya, ini kan sudah ngeri nih, kayak teroris aja nih. Kayak pelaku kejahatan luar biasa ini. Ya. Nggak dibenarkan itu sebenarnya, itu memeriksa orang yang dituduhkan 374 diperiksa sampai berganti hari. Itu dan kan belum ada gelar perkaranya. Ya, Baik. udah saya bilang banyak hal lah yang janggal di situ. Karena banyak hal yang janggal kami rasakan, maka hari ini melaporkan ke Propam Polda Sumut. Baik. Ya, kita harap akan terungkap kebenaran ini. Baik, Bang Pahala. Sepertinya ini kami lihat menarik sekali kasus Cheng Siong ini, dan ini bisa juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang saat ini mungkin berhadapan atau sebelumnya berhadapan dengan hukum. Apa yang ingin Abang sampaikan? Pertama untuk masyarakat, yang kedua adalah pesan untuk Kapolres Belawan, Kasarreskrim Polres Belawan, dan juga jajaran kepolisian di Polda Sumatera Utara. Ya, yang pertama kepada masyarakat, ya, kita selaku advokat siap menerima keluhan-keluhan masyarakat yang merasa mendapatkan suatu perlakuan ketidakadilan. Kami siap, Pak Longser Siombing, saya dan semua tim hukum kami siap mendampingi siapapun masyarakat yang merasa mendapatkan perlakuan ketidakadilan, ya, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kepada Kapolres Pelabuhan Belawan dan jajarannya, ya, bertindaklah profesional, tegakkanlah aturan dengan baik, ya, janganlah karena sesuatu menjadi ada perbedaan, karena semua masyarakat, semua orang sama di mata hukum. Jabatan itu sementara, ya kan? Kita lihat aja itu yang terjadi di Polres Dairi kemarin, ya. Niat daripada Kapolres itu untuk mendisiplinkan anggotanya, tapi caranya salah, akhirnya dicopot dia. Kan gitu. Jadi tujuan yang baik, caranya yang salah, ya hasilnya salah. Jadi supaya hasilnya baik, caranya baik. Bukan kasihan tuh Kapolres Dairi itu, masih muda, yang kita harapkan dapat menjadi pimpinan kepolisian ke depan. Tapi karena tujuan dia untuk mendisiplinkan anggotanya dengan cara yang salah, akhirnya dicopot, diganti. Ya kan? Baik. Itu. Baik, Bang Pala, terima kasih atas informasi yang Abang sampaikan, edukasi yang Abang sampaikan kepada masyarakat juga. Kami doakan semoga kasus Cheng Siong klien Abang yang saat ini sedang ditangani oleh tim kuasa hukum segera menemukan titik solusinya, Bang, ya. Kalau saya gini, ini kan Cheng Siong ini kan saat ini sudah ditahan nih di rutan Polres Pelabuhan Belawan. Baik. Ya,
ya keluarkan aja. Karena sudah ada kesalahan di situ, kekeliruan, keluarkan aja. Ya kan? Kami memang sudah mengajukan ini permohonan penangguhan penahanan. Ya udah, kabulkan aja. Nanti kita lihat seperti apa gitu loh. Baik. Dan perlu digarisbawahi, Chen Xiong ini bukan melakukan perbuatan kriminal yang nggak perlu takut akan mengulangi perbuatannya, menyakiti orang lain. Apalagi ya, kalau kita berbicara pasal 374 itu kan ancamannya hanya 4 tahun. Jadi situ dapat dihukum, dapat ditahan, bukan harus ditahan. Frasanya jelas loh, harus dipahami frasa itu. Kalau dia ancaman hukumannya 4 tahun dapat ditahan. Tapi kalau di atas 5 tahun ya memang harus ditahan. Itu juga ya, penahanan itu memang kewenangan penyidik. Karena di situ kan penahanan kan bersifat subjektif. Antara lain apa? Takut melarikan diri, takut menghilangkan barang bukti. Orang kami yang menjaga ada di sini kok, kuasa hukumnya kami yang selalu mendampingi, mau lari kemana? Terus barang bukti apa yang mau dihilangkan? Orang barang dia sendiri yang dia jual kok, barang bekasnya. Kan gitu. Baik. Ya. Oke, Bang Pahala. Terima kasih, Bang Pahala. Sehat selalu. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan kuasa hukum dari Chen Xiong, Pahala Sitorus. Dan akankah kasus dari Chen Xiong ini akan berakhir, dan apakah laporan yang telah dilaporkan oleh tim kuasa hukum ke Propam Polda Sumut akan berjalan? Kami akan terus menyajikan kepada Anda melalui program eksklusif saya Prasetyo. Sampai jumpa.